Pernah nggak sih kamu kangen sama seseorang sampai rasanya tuh wajah dia ada di mana-mana? Nah, kali ini kita bakal menyelam jauh ke dalam pikiran seseorang yang ngalamin hal itu, tapi jauh lebih ekstrim. Ini adalah sebuah perjalanan psikologis tentang cinta, obsesi, dan batas tipis antara ingatan dan kegilaan. Mungkin aku sudah gila. Itu bukan kata-kata kita, tapi pengakuan dari si narator sendiri. Nah, dari kalimat pembuka ini aja, kita langsung ditarik masuk ke dalam pusaran pikirannya yang lagi kacau balau. Ini bukan sekedar bingung biasa. Ini adalah awal dari dunianya yang perlahan-lahan runtuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kota yang menirukan wajahmu. Ini adalah momen di mana apa yang ada di dalam kepalanya mulai tumpah ruah membanjiri dunia nyata di sekitarnya. Jadi ceritanya berawal dari sesuatu yang mungkin kedengarannya biasa. Si narator ini lagi berusaha keras buat ngelupain seseorang. Tapi usahanya gagal total. Malah sebaliknya si isi kota seolah-olah berkonspirasi buat terus ngingetin dia. Setiap sudut jalan, setiap orang yang lewat, semuanya berubah jadi panggung raksasa untuk obsesinya. Dan ini bukan cuma sekedar kilasan sesaat loh. Coba bayangin, ini adalah halusinasi total. Rasa rindunya udah begitu kuat, begitu mengakar, sampai-sampai otaknya nggak cuma melihat bayangan, tapi bener-bener ngerender ulang setiap wajah di kota jadi cerminan dari satu orang yang sama. Nah, dalam dunia psikologi, fenomena ini bisa kita sebut sebagai semacam ilusi kolektif. Gampangnya gini, pikiran dia yang terobsesi itu udah jadi kayak proyektor raksasa. Dan dunia di sekitarnya itu layarnya. Setiap orang asing yang dia temui, ya cuma jadi kanvas kosong buat dia melukis wajah yang sama, lagi dan lagi. Sampai akhirnya dia sampai di titik puncak keputusaan. Dia coba buat mengakhiri semuanya, nekat melompat ke tengah lalu lintas. Tapi disinilah ironi paling kejam terjadi. Dia justru diselamatkan oleh seseorang dengan wajah yang sama. Dia dipaksa buat terus hidup dalam siksaan rindu yang tak berujung ini. Kita lanjut ke bagian kedua, ambang batas kewarasan. Nah, disinilah realitasnya benar-benar hancur berkeping-keping. Coba deh bayangin situasinya. Kamu dikelilingi kerumunan orang, semuanya punya wajah yang sama, dan mereka semua natap ke arah kamu. Awalnya pertanyaannya biasa aja, pusing mas, atau banyak utang ya? Tapi lama-lama, semua pertanyaan itu melebur jadi satu gema yang terus menghantuinya. Merindukan akukah? Diulang-ulang tanpa henti. Dan yang bikin ini makin horor, apa coba? Dia nggak mendengar satu suara pun. Dia bisa lihat ratusan mulut itu komat-kamit bertanya, tapi yang dia alami cuma sunyi senyap. Persis kayak nonton film yang di-mute. Kekacauan visual di luar, tapi keheningan yang memekakkan telinga di dalam. Situasi jadi makin runyam waktu polisi yang seharusnya jadi simbol ketertiban datang dengan wajah yang sama persis. Di titik ini, dia benar-benar kehilangan kendali. Borgol yang diacungkan itu seolah jadi simbol nyata kalau dia emang terpenjara sama obsesinya sendiri. Dan senyuman manis mereka, itu justru terasa kayak sayatan pisau di hatinya. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, doa dan titik balik. Di tengah badai yang paling kelam ini, secercah cahaya akhirnya muncul. Di tengah semua serangan ke inderanya ini, ada satu hal. Satu-satunya hal yang berhasil menembus kebisingan itu. Ingatan tentang doanya semalam. Ingatan ini jadi semacam jangkar yang menahannya biar nggak sepenuhnya tenggelam dalam kegilaan. Dan coba deh kita perhatikan isi doanya. Ini bukan lagi soal keinginannya untuk memiliki. Doanya berubah total. Dia nggak lagi minta buat dirinya sendiri, tapi dia tulus berdoa untuk kebaikan si perempuan. Ini pergeseran yang luar biasa. Dari obsesi menjadi kepedulian yang tulus. Dia terus berdoa, minta perlindungan buat perempuan itu. Disinilah momen transformatifnya terjadi. Saat di mana dia akhirnya bisa melepaskan cengkeraman obsesifnya dan menyerahkan segalanya dengan ikhlas. Satu doa, satu momen keikhlasan. Cuma itu, tindakan tanpa pamrih inilah yang jadi palu pertama yang akhirnya berhasil meretakkan dinding ilusi tebal yang selama ini mengurungnya. Bagian keempat, dan ini adalah bagian terakhir. Sekuntum bunga, sebuah realitas baru. Tiba-tiba, dia tersentak sadar. Tapi sisa-sisa mimpi buruknya tuh masih terasa nyata. Dia masih bisa ngerasain dinginnya borgol di pergelangan tangannya, gema terakhir dari penjara mental yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Lalu, inilah momen yang mengubah segalanya. Bukan sesuatu yang besar atau dramatis. Cuma sebuah tindakan sederhana, sebuah tangan menawarinya sekuntum bunga. Dan yang paling penting, senyum orang yang memberikannya adalah senyuman yang asing. Senyuman yang baru, yang nyata. Dan itulah yang akhirnya memecahkan mantranya. Coba kita lihat perbedaannya.
Di satu sisi, dunia ilusi yang ramai, penuh dengan wajah yang sama, senyum yang menyiksa, dan borgol. Di sisi lain, realitas yang sebenarnya, sepi, hanya ada satu senyuman baru yang tulus, dan kebebasan. Ini nunjukin betapa jauh pikirannya telah membawa dia pergi dari kenyataan. Ternyata, ada penjelasan yang sangat logis di balik semua ini. Orang asing itu menjelaskan apa yang beneran terjadi. Dia memang hampir ketabrak, orang-orang di sekitarnya panik dan khawatir, tapi kemudian mereka semua bubar jalan saat hari mulai gelap. Nggak ada konspirasi wajah sama sekali. Yang ada cuma kepedulian tulus dari sesama manusia. Kata-kata orang asing ini dalam banget loh. Dia nggak menghakimi, justru dia membingkai ulang niat si narator. Bukan sebagai upaya melarikan diri, tapi sebagai tindakan yang hampir menghancurkan Firdaus di dalam dirinya sendiri, potensinya untuk pulih, untuk tumbuh, dan untuk menemukan keindahan lagi. Cerita ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang penuh harapan, tapi juga penuh keraguan. Setelah semua kehancuran yang dia alami, apakah sesuatu yang baru bisa tumbuh lagi di tanah jiwanya yang porak-poranda? Bisakah cinta yang baru mekar? Jawabannya, ya, mungkin itu adalah sesuatu yang harus kita renungkan bersama.